Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 6. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-temanmu harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Nah, kalian cari 5 benda yang akan kalian selidiki. Usahakan 5 benda ini ada di sekeliling kalian. Saya kasih contohnya, misalnya meja, papan tulis, air, buku, pelakaran, sapu lidi. Nah, ketika sapu lidi itu tidak ada di sekeliling kalian, kalian tidak usah pakai itu. Kalian ganti dengan jendela misalnya, atau kalian ganti dengan pintu, lemari, atau lain-lain. Pilih 5 benda ya teman-teman. Terserah, bebas. Lalu kamu musyawarahkan dengan teman-temanmu. Enaknya kita buat penyelidikan tentang apa ya teman-teman, tentang benda apa ya teman-teman. Nah, kalian musyawarahkan dengan teman kalian. Lalu kalian tulis hasilnya di sini. Sekarang kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Tuliskan pengalamanmu di kotak yang tersedia. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, tadi kan teman-teman sudah musyawarah dengan teman-teman kalian. Kira-kira keuntungan apa yang kalian ambil dari musyawarah tersebut? Nah, kalau menurut saya, musyawarah itu membuat terjalinnya suatu hubungan yang baik antar anggota dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cepat dan bersifat adil untuk seluruh anggota organisasi atau kelompok tersebut. Nah, di sini saya hanya menjawab 1, nomor 2-nya kalian jawab sendiri. Lalu, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Dengan cara tidak memaksakan kehendak dan tidak mencemooh pendapat yang disampaikan. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan, sebab menghargai pendapat orang lain suasana damai dan lebih terasa gitu ya teman-teman. Lalu, ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Nah, silahkan kalian tulis sesuai dengan pengalaman kalian. Kalian bisa menjawab pertanyaan ini ketika kalian sudah melakukan musyawarah. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena memilih bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Nah, tadi kan teman-teman sudah memilih di awal pelajaran tadi, teman-teman sudah memilih 5 benda yang akan kalian selidiki. Lalu, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada gambar pertama. Di sini ada daun jendela. Daun jendela itu terbuat dari bahan kayu, aluminium. Lalu kelebihan dari bahan tersebut, ketika bahan kayu kelebihannya kuat, beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap, mudah terbakar. Nah, ketika aluminium keunggulannya itu ringan, tidak dapat dimakan rayap. Tapi kekurangannya tidak tahan benturan keras. Nah, untuk 2, 3, 4 kalian isi ya teman-teman, sesuai dengan benda-benda yang akan kalian selidiki tadi. Misalnya benda-bendanya
Meja, kalian tulis meja terbuat dari bahan apa? Kira-kira meja itu bisa dibuat dari bahan apa, kalian tulis. Keunggulannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kalian tulis di sini. Paham kan teman-teman? Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. Yang pertama, jelaskan bentuk benda, misalnya warna, ukuran, dan bentuk. Fungsi benda, misalnya fungsinya apa ya? Kira-kira misalnya meja fungsinya untuk belajar. Lalu alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Lalu menyebutkan kelebihan bahan tersebut, menyebutkan kekurangan bahan tersebut, lalu kalian tulis dalam kotak ini. Saya akan memberi contohnya di sini, tapi tidak di kotak ini ya teman-teman, karena kotak ini terlalu kecil, saya buat seperti ini. Nah, ini contoh dari saya. Benda yang akan diselidiki adalah misalnya buku tulis. Buku tulis bentuk persegi panjang, memiliki ukuran yang lumayan besar dan berwarna coklat. Buku tulis digunakan untuk menulis catatan ataupun buku latihan. Alasan memilih buku tulis karena digunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti belajar dan menulis. Kelebihannya memiliki bentuk dan sangat berfungsi. Kekurangannya, buku tulis adalah mudah rusak saat terkena air. Nah, itu contoh dari saya. Mungkin teman-teman ketika menyelidiki pintu, kalian tulis benda yang akan diselidiki adalah pintu. Pintu berbentuk persegi panjang, memiliki ukuran yang lumayan besar dan berwarna coklat. Nah, seperti itu. Silahkan kalian teruskan sendiri. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut. Nah, ini ya. Bantulah Siti menemukan ukurannya. 254 cm, berapa meter dan cm. Oh, gini teman-teman ya. Kita disuruh mengubahnya dari cm menuju meter. Kita kerjakan dulu yang A. Nah, ini. Kalian masih ingat kan dengan tangga ini? Kalian harus hafalkan ya ini teman-teman, mulai dari km sampai mm. Nah, di sini 254. Sebenarnya di sini saya punya dua cara ya, teman-teman. Sebenarnya cara pertama itu kayak gini. Yang biasa dipakai orang-orang itu kayak gini. cm ke meter 1 2. Naik 2 berarti 1 2. Nah, seharusnya adalah 2,54. 2-nya kita taruh sini, 54-nya kita taruh sini. Nah, tapi saya punya cara yang cukup mudah difahami dalam bab ini ya. Begini caranya. 254, 2-nya itu ratusan. Nah, kita tulis 254, ratusannya kita pisah dengan puluhan, yaitu 200 ditambah 54. Nah, lalu dari cm ke meter itu ada 1, 2. Maka kita coret 200-nya itu ada 02, kita coret 2 gini. Jadinya 2 meter, lalu 54-nya itu tetap cm. Karena kita tidak mencoret atau membagi atau mengalihkan. Jadi tetap cm. Kita tulis 2, di sini 54. Lalu 390. Ratusannya kita pisah dengan puluhan, jadinya 300 ditambah 90. cm ke meter 1, 2. Kita coret 0 2, jadi di sini 3, di sini 90. Lalu 365. 300 ditambah 65. Kita 1, 2. Kita coret 2 berarti
Jadinya 3 di sini, 65-nya di sini. Lalu 909. Kita pisah antara ratusan dan satuannya. Nah, seperti ini. 900 ditambah 9, 900 kita coret nolnya 2 karena dari cm ke meter itu naik 2. Lalu kita tulis 9 di sini, 9 satunya lagi di sini. Lalu 400 itu cuma ada ratusan ya teman-teman, puluhannya nggak ada. Jadi kita tulis 400 plus 0. Nah, dari cm ke meter itu naik 2 tangga. Jadi kita coret 2. Jadilah 4 meter. Sentimeternya 0. Menurut saya itu 0 nggak usah ditulis ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nulis 0 juga nggak apa-apa. 4 meter tambah 0 cm. Itu juga benar. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Atau saya bicaranya terlalu cepat? Yang pasti gini ya teman-teman. Ini trik dari saya ya teman-teman. 254. Nah, kalian itu pisah. Kalian pisah antara ratusan dan puluhan. Ratusannya 200, puluhannya 54. Nah, kalian hanya memproses yang ratusan. 200-nya kalian coret 0-nya 2. Hanya seperti itu. Nah, sekarang tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. 250 meter. Kita akan memisah antara ratusan dan puluhannya. Jadi berapa? 200 ditambah 50. Dari cm ke meter itu naik 2 tangga. Jadi kita akan menghapus 0-nya 2. Nah, seperti ini. Jadilah 2 meter 50 cm ini. Di sini saya pakai trik cepat ya teman-teman. Lanjut, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju adalah 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Kita akan merubah dari meter ke sentimeter. Ini tangganya. Dari meter ke sentimeter 1, 2. Ingat ya teman-teman, kalau ke bawah itu dikali 10 atau ditambah 01, dan ketika ke atas itu dibagi 10 atau diambil 01. Lalu jadi 2 turun ke bawah ya ini teman-teman. Turun 2 ya teman-teman. Jadi kita akan jadilah 2 kita tambah 0-nya 2. Nah, seperti ini 200 jadinya ya. Nah, ini. Gimana? Apakah teman-teman sudah paham? Atau ada yang dipertanyakan? Silahkan tulis di komentar. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mempraktekkan musyawarah. Yang kedua, menuliskan pengalaman musyawarah. Dan yang terakhir, membuat ulasan tentang benda. Lebih tepatnya tadi kita mengukur benda-benda ya teman-teman. Benda-benda miliknya Siti. Ketika teman-teman merasa kesulitan atau ada saran, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.